Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring Al-Islam kelas 10 bersama saya Bu Siti Muawanah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan selalu pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki pada materi bab 1, yaitu tentang proses kejadian manusia dan tugasnya sebagai seorang khalifah. Nah, untuk pembahasan pada bab ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu tentang hakikat manusia. Yang kedua tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang keempat surat Az-Zariyat ayat 56. Dan yang terakhir adalah Quran surat An-Nahl ayat 78. Oke, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat manusia. Kalau kita tahu dan kita membicarakan tentang manusia, pasti kita akan mengingat istilah zaman purba yang pernah kita pelajari di zaman sekolah menengah pertama. Seperti kita tahu bahwa teori Darwin mengemukakan bahwa manusia itu berasal dari kera yang berevolusi, kemudian jadilah manusia seperti sekarang ini. Nah, ini sangat berbanding terbalik dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia itu ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam. Sehingga dapat kita pahami bahwa makhluk yang dikatakan manusia purba yang berasal dari kera merupakan teori yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya wajib mengimani dan mempercayai bahwa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam, bukan manusia purba. Oke, kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 30. Baik, untuk anak-anak di rumah bisa menyimak bacaan Bu Siti dan juga bisa membaca bersama-sama Bu Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, adapun isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini adalah tentang asal-usul penciptaan sebelum penciptaan manusia. Jadi sebelum manusia pertama itu diciptakan, Allah itu berfirman dulu kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, kemudian malaikat menjawab, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Di sini dapat kita lihat bahwa malaikat itu tidak langsung setuju dengan pernyataan Allah yang akan menjadikan manusia sebagai seorang khalifah. Karena apa? Karena manusia itu cenderung nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, kalau ayat ini kita kaitkan dengan yang di pembahasan hakikat manusia, bahwasannya ini sebelum manusia diciptakan, kenapa kok malaikat ini sudah tahu tabiat manusia itu akan menumpahkan darah, kemudian melakukan kerusakan. Nah, ada yang berpendapat juga seperti ini. Jadi, sebelum manusia itu diciptakan, ada makhluk lain ya yang sudah diciptakan. Oleh karenanya malaikat itu tahu ini sifatnya mirip dengan manusia.
Jadi dia sifatnya mirip dengan manusia, sehingga malaikat itu mengemukakan pendapatnya bahwa manusia itu nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah, bisa jadi juga yang dimaksud malaikat ini adalah makhluk purba. Tapi tetap tidak bisa kita katakan bahwa makhluk purba itu adalah manusia pertama atau manusia purba. Kita katakan seperti itu, tidak bisa. Ya. Karena yang di sini Allah itu masih akan menciptakan manusia. Jadi yang menjadi manusia pertama yang diciptakan Allah itu adalah Nabi Adam. Baik, sekarang kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita simak bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, adapun isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yaitu surat ini berisi tentang proses terbentuknya manusia. Kalau yang surat sebelumnya tadi sebelum diciptakan manusia, nah kalau yang surat yang kedua ini Al-Mu'minun itu tentang proses terbentuknya manusia. Nah, manusia itu diciptakan Allah dari saripati berasal dari tanah. Kemudian saripati itu berubah menjadi air mani. Setelah itu air mani disimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu berubah menjadi segumpal darah. Setelah segumpal darah kemudian berubah menjadi segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging dijadikan tulang belulang. Setelah tulang belulang itu kemudian dibungkus dengan daging lagi. Kemudian dijadikan makhluk yang berbentuk lain yang sempurna. Selanjutnya yaitu Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Mari kita simak bersama-sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, dapat kita pahami bahwasanya isi kandungan dari surat Az-Zariyat ayat 56 ini tentang tujuan Allah menciptakan jin dan juga manusia, yaitu apa? Yaitu untuk mengabdi kepadaku atau beribadah. Jadi kita ini sebagai manusia diciptakan Allah itu untuk beribadah. Lalu ibadah sendiri itu juga terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang namanya ibadah mahdhah
dan juga ada ibadah yang namanya ghairu mahdhoh. Yang ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang sudah ditentukan kadarnya, atau ibadah murni seperti sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Itu adalah ibadah murni atau ibadah mahdhoh yang sudah ada ketentuannya. Seperti sholat itu sudah ditentukan bacaannya seperti ini, kemudian waktunya juga sudah ditentukan. Nah, kemudian kalau ibadah ghairu mahdhoh atau ibadah ammah itu adalah segala aktivitas manusia yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi segala aktivitas kita kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah. Seperti kalian sekarang ini, kalian sedang belajar. Nah, niatkanlah belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan juga hati agar kamu bersyukur. Adapun isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 78 ini adalah, ayat ini menginformasikan bahwa ketika manusia itu lahir, ia dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kemudian secara bertahap Allah memberi manusia indera pendengaran, penglihatan, akal, dan juga hati sebagai bekal dan alat untuk meraih ilmu pengetahuan. Selain itu, pemberian nikmat tersebut secara bertahap itu dimaksudkan agar manusia dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang proses kejadian manusia dan tugasnya sebagai seorang khalifah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya, yaitu di bab 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.